Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTube tutorial channel 81 dimanapun teman-teman berada. Nah, kali ini tutorial channel 81 akan membahas mengenai layer. Nah, ini yang ini nih, sama outliner. Nah, yang ini ya, outliner. Jadi apakah perbedaannya ya? Ayo kita bahas. Tapi sebelumnya silakan teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya bisa membuat channel ini berkembang dan bisa berkontribusi bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya, dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Baik kawan-kawan, masih bersama dengan Babang tampan ini ya, si Jemrosan lah pokoknya namanya lah, si Jemrosan, si ganteng lah, ganteng kalem. Nah, jadi untuk mengaktifkan layer dan outliner atau untuk memunculkan layer dan outliner itu teman-teman bisa lari ke Windows, ke sini, kemudian pilih default tray dan show tray. Tapi pastikan semua ini harus tercentang, terutama antara layer dan outlinernya ya, harus tercentang, baru dicentang ini. Klik. Nah, muncul ya. Atau dengan cara lain bisa juga melalui ini Large toolset, ini tools large toolset gitu ya. Dimana cari large toolset ini ya, di sini di view toolbar. Nah, di sini bisa cari large toolset. Nah, ini dicentang. Oke. Nah, kalau sudah, nah ini muncul, kita balikin dulu semula. Pilih ini Paint Bucket. Klik. Nah, sama aja ya untuk memunculkannya. Oke, Bang. Untuk sementara abang silakan untuk keluar panggung. Oke. Jadi apa itu layer? Nah, kita bahas ya. Nih, kolom ini nih ada yang namanya layer. Sebenarnya untuk layer sudah saya bahas ya di video saya yang ini. Itu saya sudah kupas tuntas fungsi dari layer, bagaimana cara membuatnya, kegunaannya apa, dan fungsinya seperti apa. Itu udah saya bahas di video saya yang ini. Nah, sekarang saya hanya menjelaskan sekilas aja untuk memudahkan memberikan gambaran apa itu layer dan apa itu outliner. Nah, jadi kita bahas satu-satu ya. Misalkan kita akan membuat bangunan rumah. Kita anggap aja kita bikin pondasi rumah, misalkan di sini ya. Ini pondasi rumah. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini anggap aja pondasi rumah. Ntar biar lebih keren kita bikin brick dulu aja. Jangan brick apa ya, batu lah ya, gini ya. Nah, biar ada perbedaannya nanti. Nah, seperti ini, anggap aja ini pondasi rumah. Nah, lalu pondasi rumah ini kita grup, kita blok, kita klik kanan dan make group. Nah, ketika di make group, kita lihat outliner, dia akan muncul. Grup ini ya akan muncul berdasarkan grup yang ini. Kemudian ini namanya grup ya, grup 1 ya gitu ya. Kemudian kalau kita mau membuat dari pondasi misalkan ke dinding. Oke, kita bikin dinding ya. Kita membuat dinding. Nah, anggap aja ini dinding.
Ini kita grup kembali, kita klik 3 kali, klik kanan dan make group. Ini akan menjadi grup kedua. Ini untuk dinding grup kedua. Jadi kalau kita makin banyak, nanti ini outliner ini akan makin banyak. Jadi istilahnya outliner itu adalah kumpulan atau list, daftar list dari beberapa model yang kita buat, gitu ya. Nah ini, kemudian kita misalkan mau buat bagian gentengnya, kita bikin bagian gentengnya ya biar lebih aman ya. Kita bikin bagian gentengnya seperti ini aja. Ya ini sederhana aja ya, misalkan gentengnya seperti ini. Nah ini misalkan genteng, kita grup lagi genteng, kita klik 3 kali, klik kanan dan make group. Nanti ini akan muncul grup lagi genteng ya. Nah kemudian kita bikin misalkan pintu. Oke, kita bikin pintu dulu di sini, atau jendela lah ya, kita langsung ke jendela aja biar nggak pusing. Nah, ini anggap aja kita lagi bikin jendela ya. Nah, anggap aja ini kita lagi bikin jendela. Nah seperti ini ya. Ini jendela pun kita grup. Nah ini akan muncul, lalu kita akan bikin make komponen karena akan terdiri dari beberapa jendela. Misalkan kita make komponen, tak, nah kita bikin di sini namanya ganti menjadi jendela. Create. Nah di outliner ini akan tertulis jendela. Sekarang kita copy misalkan. Dua di sini. Nah dia akan muncul outlinernya dua jendela ini. Nah kalau kita copy ke samping lagi sama. Nah ini jadi 3. Jadi jumlah jendelanya menjadi 3. Nah, ini misalkan aja ya. Nah seperti ini ya. Jadi di sini ada 3 jendela. Nah kemudian kalau kita mau mengubah, misalkan mau mengubah sesuatu, ini kita tinggal klik kanan jendelanya. Kalau menggunakan head misalkan dia akan hilang. Ini juga jendelanya akan hilang. Kemudian kalau mau memunculkannya kembali, kita klik kanan, unhide lagi untuk memunculkannya, unhide lagi gitu ya. Ini juga sama berlaku dengan yang lain. Nah ini grup pun juga sama, bisa diklik, bisa dihapus, di erase atau di hide gitu ya, atau di explode, bisa semua ya. Jadi sebenarnya outliner itu adalah lebih ke daftar list gitu ya, model yang sudah kita buat. Nah sedangkan kalau layer, nah kita kembali ke layer. Nah di sini masih kosong. Layer itu kita buat, misalkan ini, klik. Kemudian di sini kita tambahkan misalkan namanya atap. Enter. Kemudian pilih ke entity info ini. Di sini di layer ini ada atap, kita pilih. Tapi ini harus dipilih dulu ya. Ini kan sudah dipilih nih. Klik, kemudian tekan enter. Nah ini atap. Kemudian satu lagi misalkan ini dinding, kita bikin lagi dinding. Enter. Kemudian ke entity info, layer dinding, enter. Kemudian ini
pondasi, misalkan kita buat lagi pondasi, enter, kemudian pondasi, enter. Nah, kalau tadi di layer itu secara otomatis langsung masuk langsung terperinci daftarnya ya, listnya berdasarkan dari bangunannya atau model yang kita buat berdasarkan grup. Nah, kalau layer itu kita bikin sendiri, tapi enaknya ini bisa kita namain. Ini misalkan pondasi. Kalau dicentang ini hilang. Kita kembali lagi gitu. Tapi kalau misalkan layer kita mau mengubah karena banyak, misalkan mau ngubah dalam karena udah banyak, bingung nih milihnya, ya udah aja kita misalkan di sini di grup ini kita klik yang mana nih, oh atap itu ini, oh berarti ini tuh dinding gitu, oh ini itu pondasi. Nah ini sama, ini bisa dirubah, klik kanan di hide bisa gitu kan, untuk kembalikan di unhide. Jadi bisa seperti itu ya, fungsinya hanya sebatas itu, fungsinya untuk memudahkan dalam pekerjaan modeling kita. Jadi kalau misalkan banyak itemnya nanti biar nggak pusing gitu kan, jadi per item nanti dicek di listnya per item. Oke gitu kawan-kawan, penjelasan singkat, mudah-mudahan tidak paham ya atas penjelasan saya mengenai layer dan outliner. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.